Ada seorang wanita teman-teman bernama Ummu Sulaim yang sering kita dengar atau kenal masyhur namanya adalah Rumaisah. Rumaisah ini atau Ummu Sulaim yang merupakan sekaligus ibunya Anas ibn Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim orang asli Madinah. Satu hari suaminya Malik mendengarkan dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah syahadat, suaminya Malik membenci Islam, membenci Nabi SAW. Tidak setuju. Maka Malik marah dengan istrinya. Pada saat dia marah, dia mencaci maki istrinya. Kemudian dia memaksa untuk kembali kepada ajaran nenek moyang, tapi Ummu Sulaim menolak. Dengan hikmah Allah, Malik keluar dari rumahnya, ketemu dengan musuhnya, sama-sama orang Madinah, tapi musuh dia, berantem, berkelahi, akhirnya terbunuh. Matilah si Malik ini. Dalam keadaan kufur tentunya. Kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu anha berharap pahala di sisi Allah SWT dan dia berkata dalam statement yang masyhur, saya akan bersabar dan berharap pahala dari sisi Allah dengan kematian Malik, padahal saya berharap dia tadinya juga masuk Islam, dan saya tidak akan menikah kecuali Anas memang berpikir untuk dia memiliki seorang ayah. Lalu kemudian Ummu Sulaim pun berusaha membesarkan Anas bin Malik. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, Abu Talha, salah satu pimpinan dari orang Ansar, orang Madinah, kaya raya, gagah, terkenal kuat secara fisik. Dia kagum melihat Ummu Sulaim yang waktu itu memang masih muda dan punya anak satu Anas, dan terkenal Ummu Sulaim ini bukan seperti wanita umumnya, tidak pernah bertemu sama laki-laki, tidak interaksi, dan memang dia orangnya terkenal baik. Maka Abu Talha menawarkan diri, hai Ummu Sulaim, saya berminat untuk menikahimu. Maka Ummu Sulaim mengucapkan kalimat, wahai Abu Talha, sesungguhnya saya seorang wanita muslimah dan tidak layak menikah dengan orang musyrik. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, terkenal berita di Madinah kalau siapapun wanita dilamar oleh Abu Talha pasti diterima. Orangnya gagah, tinggi, putih, kaya, kuat secara fisik, banyak kelebihan. Melamar, dan pada saat itu sebagian riwayat menjelaskan Abu Talha belum menikah pada saat itu. Dan dia melamar seorang janda punya anak. Dia kaget pada saat Ummu Sulaim mengucapkan kalimat tadi. Abu Talha pulang berpikir, ada masalah apa sebenarnya? Kok bisa ada seorang wanita yang dia anggap pada saat itu janda, punya anak, kemudian menolak dia? Dia merasa dan yakin pada saat itu tidak mungkin ditolak. Maka Abu Talha mengulangi lagi lamarannya dengan menjanjikan mahar lebih besar. Ternyata Ummu Sulaim mengulangi kalimat tapi lebih santun sekarang. Ummu Sulaim mengatakan dalam riwayat yang sahih, wahai Abu Talha, demi Allah orang sepertimu tidak layak atau tidak pantas untuk ditolak. Maksudnya kau punya kelebihan segala-galanya, tapi engkau adalah laki-laki kafir dalam pandangan Islam, dan aku adalah seorang wanita muslimah. Aku tidak boleh menikah denganmu dalam agama ini. Tapi jika engkau mau masuk Islam, maka aku akan jadikan Islammu itu sebagai mahar. Silakan, kau syahadat, nikahi saya. Dan saya tidak butuh apa-apa, saya cuma minta kamu syahadat, itu maharnya. Abu Talha bingung pada saat itu. Kok bisa sampai seperti ini wanita, sampai dia mau menerima lamaran. Dan pada saat itu terkenal sekali sebelum masuk Islam Madinah, sebelum Nabi SAW hijrah, artinya belum Islam merata dan belum hijrah Nabi SAW, terkenal Madinah dengan mahar yang sangat tinggi. Dan umumnya wanita suka menerima mahar yang tinggi. Ini kok kenapa ada wanita tidak mau terima mahar? Jadi bertanya-tanya Abu Talha. Kemudian akhirnya dia mengatakan kepada Ummu Sulaim, baiklah, saya ingin mengikuti agama ini, tapi saya ingin tahu siapa yang akan pandu saya. Maka kata Ummu Sulaim, lebih baik Nabi SAW. Siapa itu Nabi? Ditanya, dijelaskan Nabi Muhammad SAW, penduduk Mekah dari Quraisy, dijelaskan semua oleh Ummu Sulaim. Maka dia mengatakan, baiklah kalau begitu. Maka pergilah pada saat itu Abu Talha ke Mekah bersama dengan utusan beberapa orang Ansar, dikenal dengan Nuqaba, gitu kan, utusan Ansar, bertemu dengan Nabi SAW di musim haji yang dikenal dengan Baiat Aqabah. Nabi SAW di musim haji sering mendakwahi orang-orang untuk masuk Islam.
Maka datanglah utusan-utusan Ansar lalu mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW, termasuk Abu Talha. Termasuk Abu Talha radhiyallahu anhu mengucapkan syahadat setelah dia tanya banyak tentang Nabi SAW, kemudian dia masuk Islam. Lalu kemudian dia kembali ke Madinah. Dan dia mengatakan, wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya aku sudah mengikuti agama Muhammad dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian pada saat itu Thabit, perawi hadis, waktu melihat pernikahan Ummu Sulaim dan Abu Talha terjadi di Madinah dan dihadiri hampir seluruh masyarakat Madinah, karena Abu Talha termasuk orang kaya dan punya kedudukan, dihadirilah pernikahan ini oleh hampir semua orang pada saat itu. Dan Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad, berkata dari Anas adalah anaknya Ummu Sulaim, berkata, kami tidak mendengar mahar yang lebih mulia daripada maharnya Ummu Sulaim, yaitu Islam. Dan gara-gara perilaku Ummu Sulaim ini, atau Rumaisa atau Gumaisa radhiyallahu anha, maka Nabi SAW didapat atau diberikan berita gembira bahwasanya Ummu Sulaim masuk surga. Gara-gara kasus tadi, dia menjadikan Islam suaminya atau calon suaminya sebagai mahar. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2456, dan Ahmad juga meriwayatkan, dan Nasai rahimahumullah meriwayatkan semua hadis ini. Kata Nabi SAW, dakhaltul jannata fasami'tu khashfatan baina yadayya faqultu ma hadhil khashfah faqila al-Gumaisa'u bintu Milhan. Aku masuk surga, lalu aku mendengar suara langkah kaki di depanku. Maka aku berkata, sungguh langkah kaki siapa ini? Jadi di surga kita sudah pernah dengar riwayat kalau Nabi SAW mendengar langkah atau suara sendalnya, terompa sendalnya Bilal radhiyallahu anhu. Tapi ini juga ada hadis yang meriwayatkan kalau Nabi SAW mendengar suara sendal atau langkah kaki seorang wanita di surga. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, suara langkah siapa ini? Kata Jibril, dia adalah Al-Gumaisa bintu Milhan. Dan Al-Gumaisa atau Ar-Rumaisa adalah Ummu Sulaim.